Bro, selamat datang kembali di broadcast Universitas Yatsi Madani, di mana informasi dapat dicari, tapi informasi detail ini hanya di broadcast Universitas Yatsi Madani. Dengan gua Novelia Saliha dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Kali ini kita akan masuk ke segmen Akuat, Asak-Usuk Atlet Universitas Yatsi Madani, di mana tempat kita ngobrol santai dengan para atlet yang penuh semangat dan juga inspiratif. Dan kali ini kita kedatangan seorang atlet andalan kita dari Universitas Yatsi Madani yang bukan hanya cepat di lintasan saja, tapi juga punya perjalanan yang sangat menarik dan pastinya bisa jadi motivasi bagi kita semua. Langsung saja kita sambut atlet kita yang pertama, yaitu Kak Ramdan Riyadi. Halo Kak Ramdan. Halo. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih ya sudah mau datang di acara kita broadcast Universitas Yatsi Madani. Boleh diperkenalkan dulu nggak nih nama, jurusan, prodi maupun di saat menjadi atlet pelari itu apa saja sih kegiatannya? Ya baik, nama gue Ramdan Riyadi. Gue dari Universitas Yatsi Madani. Gue juga angkatan pertama di Universitas Yatsi Madani. Dan perkenalan sedikit, gue itu atlet dari cabang olahraga atletik, yaitu cabang olahraga sprinter di nomor 200 dan 400. Oh seperti itu ya, keren banget sih. Oke, kita bisa langsung aja nggak nih masuk ke pertanyaan pertama? Boleh. Oke, kalau aku mau nanya nih, bisa diceritain nggak gimana awal mula Kak Ramdan ini tertarik di dunia lari, dan juga apa sih yang memotivasi Kak Ramdan ini tertarik masuk ke dunia lari? Awal mulanya sih bisa dibilang sih coba-coba ya. Oh, gitu. Karena awal mulanya itu gue diajakin sama teman sekolah untuk lomba pas itu, lomba tingkat porkot. Berarti udah dari sekolah gitu? Dari kelas 2 SMK lah ya. Wow. Terus dari situ kan gue lomba diajakin sama teman gue, habis itu lomba porkot, habis itu langsung juara 3. Nah setelah itu pelatih gue ngerekomendasi untuk latihan lagi di kota. Jadi dari situ gue sampai sekarang kayak berlanjut aja gitu. Oh jadi berkelanjutan Iya. seperti itu ya? Oke. Untuk pertanyaan keduanya nih, apa tantangan terberat Kak Ramdan selama menjadi atlet gitu, dan gimana caranya mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terberatnya sebenarnya sih kalau misalkan lagi capek ya. Oh, Biasanya iya. kalau lagi capek. Kalau lagi capek tuh kayak apa ya? Kadang merasa pengen nyerah gitu. Tapi gue selalu motivasiin diri gue, tujuan awal gue di sini tuh apa? Kalau tujuan awal gue di sini pengen juara, ya udah lanjutkan. Makanya gue di situ walaupun udah sampai titik terendah gue, ya gue selalu balik lagi ke motivasi awal gue buat apa masuk sini gitu loh. Intinya gimana cara kita memotivasi diri kita sendiri Ya, ya? betul. Seperti itu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja prestasi atau kejuaraan yang sudah diraih dengan Kak Ramdan ini? Apakah sudah sampai nasional atau internasional seperti itu? Kemarin terakhir nasional. Nasional. Gua ngebela kampus Yatsi ini. Kemarin di Stadion Benteng. Terakhir itu sih. Oh, terus selain itu ada lagi nggak? Selain itu ada juga tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin di Kejurda itu juara 200 meter sama estafetnya 4x100. Terus juga ada estafet 4x400 nya juara 3. Oh wow, keren banget sih itu. Oh, berarti untuk pertanyaan selanjutnya itu cita-cita kakak ini sebenarnya mau jadi apa sih? Selain atlet gitu, apa akan terus menekuni atlet tersebut sampai nanti lama atau seperti apa? Kalau cita-cita sih sebenarnya sih kalau dari hati sih pengennya sih kayak sampai level up gitu, kayak sampai SEA Games, Asian Games gitu, pengen lanjut gitu. Cuman gimana rezekinya nanti aja deh. Soalnya kan gue juga kan lagi ini kan kuliah juga kan, jadi kayak sejalannya waktu aja gitu. Oke, jadi perlahan-lahan ya Iya. gitu.
Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak seseorang yang memotivasi kakak untuk bisa terus menjadi atlet pelari ini? Kalau itu ada atlet yang pasti atlet dari Indonesia ada yang namanya Lalu Muhammad Zohri. Itu atlet tercepat sekarang di Indonesia. Oh iya. Nah, selanjutnya juga ada namanya Usain Bolt. Itu atlet tercepat di dunia. Rekornya belum terpecahkan sampai sekarang. Itu orang yang bisa memotivasi gua. Oh gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kebiasaan Kak Ramdan nih sebelum menjadi atlet pelari itu? Apakah ada ritual-ritual tertentunya yang bisa dilakuin sebelum jadi atlet? eh Kalau ritual sih nggak ada ya. Kalau misalkan mau tanding itu biasanya ya berdoa aja sih, berdoa sebanyak-banyaknya. Terus juga kayak kalau gue sih biasanya nyukur rambut kalau Oh, misalkan nyukur rambut ya, dulu. karena mindset gue itu selalu bilang kalau misalkan kalau gue cukur rambut itu gue selalu percaya diri. Jadi musuh pun ngelihat gue tuh udah kayak takut gitu loh kalau misalkan itu ngelihat cara pakaian gue juga kan. Oh Dari gitu. situ sih paling. Yang kelihatan garang gitu ya? Iya. Cukurnya harus botak gitu atau gimana kalau Enggak misalnya juga atlet? sih. Biar ini aja sih, biar kerennya yang keren gitu. Oh, biar yang keren, kayak basket gitu. Iya. Oke. Sebagai seorang mahasiswa nih sekaligus atlet lari, pastinya kakak juga punya jadwal yang apa ya, yang bentrok gitu ya. pastinya nih. Gimana cara Kak Ramdan ini bisa menyesuaikan jadwal antara menjadi atlet dan juga menjadi mahasiswa? Kalau itu sih eh yang penting mah istirahat ya. Kalau gue itu ngatur jadwal istirahatnya karena dua kesibukan ini kan satu hari pasti full kan. Iya, benar. Kayak gue itu kalau misalkan latihan itu dari pagi gue latihan berangkat paling jam 6-an lah sampai tempat latihan. Gue latihan, selesai latihan paling jam setengah 8. Habis setengah 8 itu kan langsung kuliah ya. Nah, habis dari stadion gue latihan, gue langsung nih cabut nih ke kuliah. Habis itu setelah itu nggak lama sore kan, sampai sore kan kuliah kan. Habis kuliah gue juga balik lagi ke lapangan lagi. Jadi seharian itu gue full di luar. Itu selama seminggu setiap hari itu latihan dan kuliah seperti itu atau gimana? Ya, sampai hari Jumat biasanya sih. Paling makanya yang gue bilang itu yang tadi istirahatnya diutamain sih minimal kayak 8 jam gitu biar nggak tubuh kita drop aja. Iya sih, harus nge-charger diri juga ya biar iya. nggak terus-terusan di-push kayak gitu. Iya. Capek juga dong pastinya. Oke, untuk biasanya tuh kalau misalnya latihan tuh di mana sih? Stadion apa? Kalau gue biasa latihan ada 2 tempat. Yang pertama itu di alun-alun Ahmad Yani. Nah, di situ yang pertama kalau misalkan pagi di situ. Kalau misalkan sore adanya di Stadion Benteng. Oh, di Stadion Benteng. Tangerang ya. Itu ada pelatihnya atau gimana tuh? Atau sendiri aja lari biasa? Kalau ada pelatihnya. Kalau misalkan pagi gue latihan sama klub biasanya. Klub. Oh, ada klubnya ya, juga. Namanya Raja Wali Atletik kalau misalkan pagi. Kalau misalkan sore gue joinnya sama ini Pasi itu kayak sebuah organisasi atletik lah. Jadi punya kota Tangerang itu yang resminya gitu. Oh, seperti itu. Berarti itu udah di bawah naungan Kota Tangerang kah? Iya, Seperti itu? betul. Oh, gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira oke, sebentar, ternyata ada pertanyaan lagi nih. Kalau lagi belum juara nih, gimana cara kakak mengatasi mood kakak? Kayak kenapa sih gue bisa kalah kayak gitu? Sempet drop atau gimana nggak? Ya, itu sih pasti ya kalau misalkan kita kayak udah latihan bertahun-tahun, latihan lama, kok kayaknya kenapa nggak juara gitu kan? Iya. Kalau gue sih kayak introspeksi diri lagi sih, kayak kurangnya di mana nih, terus kurangnya apa? Itu kita kayak mikir aja gitu, kurangnya di mana. Kalau misalkan latihan kita ternyata kurang, ternyata belum maksimal, jadi maksimalin lagi. Terus juga banyak-banyak berdoa juga sih sebenarnya. Itu kayak kunci kita biar moodnya balik lagi lah ibaratnya. Iya, jadi segala sesuatu itu emang harus dilandasin sama doa juga ya, Kak. Itu benar. Terus untuk ada nggak nih tips and triknya untuk teman-teman mungkin yang ingin jadi atlet pelari juga nantinya? Oh iya.
Intinya sih kalau tips and trick dari gua itu yang pertama niat. Niat Niat, itu udah oke. pasti. Kalau misalkan niat kita udah di situ, mau secapek apapun nantinya, kita kayak bakal tetap semangat gitu. Bener. Balik lagi ke yang tadi motivasi gua, kalau misalkan kita niat terus sama konsisten juga gitu. Kalau misalkan nggak kayak gitu, kayaknya nggak bakal jadi apa-apa. Karena Iya. pasti di tengah jalan tuh pasti ada, aduh capek banget nih. Kayak, aduh udahan lah, nggak usah latihan lagi. Kalau emang gak dilandasin sama niat, emang susah sih ya. Itu dia. Jadi segala sesuatu itu emang harus dilandasi sama niat, guys. Oke. Lanjut ke mungkin dilihat nih, ini kan ada sepatunya nih. Ada nggak sih rekomendasi sepatu lari untuk teman-teman di rumah yang paling enak, comfort gitu? Yang kalau kalau menurut gua sebenarnya semuanya tergantung budget ya. Kalau misalkan budget low itu yang buat anak sekolah ya, kayak Ortus itu udah oke sih, oke banget. Tapi kalau misalkan udah high quality itu kayak beralih ke Nike atau Adidas itu lebih oke banget, karena lebih lebih nyaman banget dipakainya, beda lah. Oh gitu ya. Oke, berarti kalau kakak sendiri ini pakai merek apa ini? Ini Adidas. Oh, Adidas. Adidas AD Zero. Wow. Keren banget ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, apa sih tipe cewek Kak Ramdan sendiri? Ada gak ya? Kalau Kayak gimana gitu loh? kalau tipe cewek sih nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Kalau gue tuh lebih ke nyaman aja. Kalau misalkan sama cewek gitu, kalau misalkan udah nyaman, udah klop, ya udah gitu aja. Nggak ada harus cantik atau apa segala macam, nggak. Oh bener nih, Iya. bener. Berarti yang penting nyaman aja nih. Itu nyaman, benar. Nyam- Dari Nyamannya cara tuh ngobrol dari gitu. cara ngobrol, Ngobrol terus apalagi kayak tuh. kalau misalkan main atau apa gitu, kayak kan rasa itu kan timbul sendirinya kan. Oh iya. Gitu. Yang sefrekuensi kayak gitu ya. Betul. Kira-kira ada lagi nggak tuh selain itu? Nggak mungkin dong cuman itu doang. Apa ya? Kalau cantik kan relatif ya. Iya, cantik Terus relatif. kalau misalkan apa namanya, nggak ada sih, kayak gitu doang sih. Kalau gua kayak kalau ngobrol nyaman, nyambung, udah oke, klop gitu loh. Oh gitu, simple banget ya Simple, berarti. sebenarnya simple. Intinya yang bisa bikin nyaman aja sih guys. Ya, Nah, betul itu. kalau untuk sekarang nih, kakak sendiri punya pacar atau enggak? Sekarang ya. Sekarang lagi sendiri lagi. Oh lagi sendiri. Oke, ingat ya guys, lagi sendiri nih. Bener nggak lagi sendiri atau punya HTS Nggak atau temen gitu? Temen Nggak temen tingkat 2? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Kenapa sekarang nggak punya pacar? Kenapa ya? Kayak mungkin belum dapet jodohnya. Oh belum dapat jatuhnya. Kayak sih itu sih. Belum ada yang bikin nyaman gitu. Iya gitu lagi, kurang lebih kayak gitulah sebenarnya. Yakin belum ada yang bikin nyaman. Emang nggak ada temen tingkat 2 atau HTS atau apa gitu? Untuk saat ini sih Untuk belum saat ini ada. nggak ada. Mungkin kayak karena gue juga terlalu banyak kesibukan kali ya, kayak Oh iya. latihan ini, jadi nggak terlalu fokus untuk pacaran lah. Nggak ada waktu juga ya untuk hal-hal seperti itu. Mungkin mau fokus jadi atlet dulu aja. Iya kan, kalau misalnya pacaran kan kayak waktunya kan terganggu gitu loh. Iya aja sih. Jadi banyak banget yang waktu terbuang juga ya Iya. untuk seperti itu. Kira-kira ada nggak nih pesan dan kesan untuk mahasiswa UYM dari kakak sebagai atlet pelari? Pesan dan kesannya untuk mahasiswa ya, tetap semangat untuk kuliahnya, terus juga disiplin, konsisten. Jadi kalau misalkan udah masuk kuliah tuh kayak niatnya tuh dikembangin lagi. Jadi jangan asal masuk kuliah dan pulang begitu aja dah, nggak ada apapun hasilnya kan, percuma. Itu aja sih Pak. Jadi ini ada kembali lagi kepada niat ya, Niat. gimana niat kita. Jadi nggak cuman kalian berangkat ngerjain tugas terus kalian pulang begitu seterusnya, nggak ada perkembangannya juga kan. Nah untuk yang terakhir nih, ada nggak nih pesan kesan untuk broadcast untuk tim kami gimana nih? Ini sebenarnya media cukup baik ya, cukup bagus. Kedepannya semoga bisa berkembang terus dan banyak bikin karya-karya yang unik dan menarik juga kan, yang bisa menghibur kita kan. Iya benar. Semoga gitu sih. Kalau pesannya pertama kali ketemu kita nih kayak gimana deh? Pesannya sebenarnya
kaget. Kaget kenapa tuh? Kaget kayak kan apa ya? Kalau dari guanya sih karena belum pernah kayak gini ya, belum biasa mungkin. Iya. Ya jadi kayak gitu aja sih. Tapi oke, orang-orangnya humble, oke. Humble. Ya. Oke, luar biasa seru sekali ya bersama Kak Ramdan hari ini. Semoga dari semua cerita-cerita dan juga perjalanan yang sudah diceritakan oleh Kak Ramdan ini bisa kita jadikan motivasi untuk kedepannya, apalagi untuk kalian yang ingin menjadi atlet lari. Oke, terima kasih Kak Ramdan sudah ingin meluangkan waktunya juga untuk hari ini. Saya Novelia Saliha. Saya Ramdan Riyadi. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di broadcast Universitas Yatsi Madani. Bye guys.